Semoga kedepannya lebih bagus lagi. Yang terutama adalah liga kita harus diperbaiki lagi. Timnas yang bagus terbentuk dari liga yang kompetitif dan yang berkualitas. Organisasi yang sehat akan membuat tim nasional bagus. Jadi dengan pembinaan dini yang bagus, jenjang kompetisi yang jelas, sampai nanti senior akan membuat tim nasional akan banyak berbicara nanti di level Asia dulu lah seperti itu. Pesan saya mungkin terus berlatih, jangan bosan-bosan berlatih karena perjalanan untuk teman-teman adik-adik yang masih muda cukup panjang, masih banyak kesempatan. Halo Indonesia, saya Ahmad Bustami. Anda menyaksikan Fox Sport. Saya belajar main bola dari lapangan kecil. Semua berawal dari sini. Saat saya tanding, selalu mengingatkan saya balik ke masa lalu. Bermain di lapangan gak rata, saya harus pintar kontrol bola. Saya harus adaptasi dengan kondisi lapangan bola saat itu. Di lapangan kecil, saya harus menguasai bola sebisa mungkin. Dengan ruang gerak yang sempit, saya harus cari cara untuk keluar dari tekanan lawan. Dan itu nggak pernah berubah sampai sekarang. Dimanapun gue main, ini tempat main gue. Saya Ahmad Bustami, saya dari Indonesia, umur saya 25 tahun, saya gelandang. Setiap pemain, setiap manusia pasti dia mempunyai hari-hari yang nggak bagus untuk dia, pasti itu ada. Jadi bagaimana kita sendiri untuk mengatasi hari-hari yang misalnya kita tidak mood untuk bukan menjadi alasan, tapi kita menjadi motivasi untuk bisa tampil lebih baik lagi. Tapi untuk setiap pertandingan pasti manusia nggak ada puasnya. Pasti untuk saya pribadi pasti saya selalu evaluasi diri saya sendiri, pasti apa tadi kurang pertandingan tadi, apa kurang saya. Jadi kan nggak ada manusia yang sempurna, pasti ada kekurangannya. Mungkin pengorbanan bukan dari saya pribadi, pasti orang-orang yang mendukung saya, terutama orang tua saya, terutama ibu saya. Waktu itu dia sempat menjual satu-satunya perhiasan anting-antingnya untuk membelikan sepatu waktu saya junior. Saya tidak punya sepatu, akhirnya ibu saya punya satu perhiasan anting-anting dijual untuk membelikan sepatu supaya saya bisa ikut seleksi di Persema junior itu. Tapi dengan situasi seperti itu saya melecut diri saya sendiri. Ibu saya sudah berusaha maksimal sampai menjual perhiasan satu-satunya. Jadi saya mempunyai motivasi sendiri, saya harus bisa membalas support dari orang tua saya. Dulu sama seperti mimpi-mimpi anak muda dan anak kecil lah, seperti itulah. Dulu sih cuma bermain bola di kampung, terus ada temen yang ngajakin buat sekolah SSB, sekolah sepak bola seperti itu. Akhirnya pertama sih hobi, terus dan alhamdulillah bakat saya terpantau. Singkat cerita ikut di Persema Junior untuk piala kejuaraan Suratin itu 2 tahun di Persema, terus saya setelah lulus SMA ke Persikoba cuma 5 bulan, setelah itu baru masuk profesional di Persema ketika baru usia saya 19 tahun profesional di Persema sampai 3 musim. Setelah itu saya pindah ke Arema, setelah itu ke Mitra, balik lagi ke Arema sampai sekarang. Yang pertama dulu hobi, dan ternyata hobi saya itu membuat saya dulu memang hobi ketika saya kecil, hobi saya sepak bola, dan ketika saya masuk SSB dan bakat saya terpantau oleh Persema, dan akhirnya
ternyata sepak bola selain hobi juga bisa menjadikan pekerjaan gitu loh, dan menghasilkan sampai sekarang, dan syukur alhamdulillah seperti itu. Banyak, jelas banyak, dan semua yang membuat saya sampai seperti ini banyak sekali, dan yang terutama sih orang tua saya, terutama ibu bapak saya dan ibu saya. Ya, resiko pekerjaan dan resiko seorang atlet pasti cedera gitu, dan saya mengalami cedera yang lumayan sih, membuat saya istirahat lama sekitar hampir 5 bulan lebih sampai sekarang, dan alhamdulillah sudah membaik, tapi masih memang belum 100% karena masih butuh proses. Dan cedera itu memang momok semua atlet sih, terutama pemain sepak bola. Awalnya kita pasti kayak shock, maksudnya oh aku cedera, tapi karena banyak orang-orang yang perhatian, terutama keluarga saya support saya, mendoakan saya, jadi ya syukur alhamdulillah saya nggak sampai terlalu terpuruk seperti itu, dan saya coba terus setiap hari ikhtiar dan berdoa, dan saya harus bangkit seperti itu. Yang pasti doa pasti mereka mendoakan saya, dan kedua apapun itu mereka pasti jujur. Ketika saya bermain jelek pasti mereka bilang jelek, tapi kalau saya bermain bagus mereka lebih banyak diamnya sih. Tapi ketika saya kurang maksimal pasti mereka berkomentar kenapa, ada apa, seperti itu. Dan itu membuat motivasi saya, tiap pertandingan, tiap saya selalu evaluasi diri saya, karena saya pasti tidak pernah perfect 100% setiap pertandingan apapun itu, walaupun saya kadang main jelek, main bagus, apalagi kalau saya main jelek pasti saya selalu evaluasi apapun itu.